Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, hari ini aku sudah berada di perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dan aku punya satu buku loh yang sangat menarik. Judulnya Ismail Marzuki, Musik, Tanah Air, dan Cinta. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhtar Sakim Narendra dari SMP Negeri 45 Palembang. Hari ini, saya akan membuat resensi buku yang berjudul Ismail Marzuki, Musik, Tanah Air, dan Cinta, ditulis oleh Teguh Esa dan rekan, pengantar di Termak. Jumlah halaman 195 halaman. Buku ini diterbitkan oleh penerbit pustaka LP3ES Indonesia anggota IKAPI dan merupakan cetakan pertama Agustus 2005. Hai Sobat Literasi, tahu nggak kenapa aku tertarik pada buku ini? Karena buku biografi karakter Teguh Esa menuliskan rekam jejak sejarah, idealisme, dan kontribusi sang maestro yang memadukan seni musik untuk ala perjuangan bangsa. Buku biografi Ismail Marzuki, Musik, Tanah Air, dan Cinta menceritakan seorang komponis kelahiran Betawi yang menciptakan lagu pertama pada tahun 1931 hingga akhir hayatnya tahun 1958. Ismail Marzuki seorang piatu. Ibunya meninggal saat Ismail Marzuki berusia 3 bulan. Dalam waktu 27 tahun, beliau sudah menciptakan banyak lagu perjuangan seperti Indonesia Tanah Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Hala-Hala Bandung, dan masih banyak lagi. Ismail juga fasih berbahasa Inggris, Spanyol, dan Belanda. Secara keseluruhan, buku ini menyimpulkan bahwa Ismail Marzuki adalah arsitek lagu kebangsaan Indonesia modern. Warisan besarnya tak hanya sebuah kumpulan lagu-lagu, melainkan sebuah kisah teladan bahwa tentang bagaimana seniman bisa mendedikasikan seluruh hidup, bakat, dan cintanya demi martabat bangsa. Di dalam buku ini, biografi Ismail Marzuki diceritakan secara jelas. Kedua, penulis dapat menunjukkan bahwa Ismail Marzuki adalah pejuang kemerdekaan dalam bidang seni. Dan yang terakhir, narasi yang diberikan sangat kuat dengan sosial masyarakat Indonesia pada masa itu. Ternyata, buku biografi Ismail Marzuki ini minim analisa aspek teori musik. Lalu, buku ini cenderung menganggukkan sosok Ismail Marzuki, sehingga ada beberapa konflik internal dunia musik pada masa itu yang kurang dieksplorasi. Nah, karena buku ini ditulis oleh tim penulis, bukan penulis tunggal, terdapat beberapa bab ditemukan perbedaan gaya penulisan. Buku Ismail Marzuki oleh Teguh Esa membedah peran Ismail Marzuki sebagai seniman yang mengabdi pada negara melalui musik fungsional, memadukan idealisme dengan kompromi politis demi perjuangan. Sobat Literasi, ternyata kita dapat pelajaran dari buku Ismail Marzuki. Antara lain, pertama, menjadi pahlawan tidak juga harus perang di medan perang, tetapi kita dapat berjuang melalui bidang yang kita minati, selagi itu positif ya. Kedua, perbedaan bisa dijadikan satu melalui seni dan budaya. Dan yang ketiga, kita harus memiliki jiwa nasionalisme. Sobat Literasi, dari buku biografi Ismail Marzuki yang saya baca, ternyata dapat disimpulkan bahwa Ismail Marzuki adalah seorang pejuang kemerdekaan yang berjuang dari bidang seni. Terbukti, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan budaya pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno dan juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian resensi buku biografi Ismail Marzuki, Musik, Tanah Air, dan Cinta. Saya, Muhammad Akhtar Sakim Narendra dari SMP Negeri 45 Palembang mengucapkan terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.